Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lim Perdana Kusuma dengan NPM 2110555201033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS eh, yang dimana soal itu adalah sebutkan keuntungan dan keterbatasan teknik digital. Nah, langsung saja ke penjelasan. Teknik digital sendiri adalah metode pengelolaan sinyal atau data yang menggunakan representasi bilangan binar 0 dan 1 untuk mewakili informasi. Nah, keuntungan teknik digital yang pertama, ada beberapa keuntungan teknik digital, yaitu yang pertama, presisi tinggi. Teknik digital cenderung memberikan hasil yang sangat presisi karena data direpresentasikan secara ekstrak dan dalam bentuk bilangan binar. Ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk komputasi ilmiah dan perhitungan matematika yang memerlukan akurasi tinggi. Yang kedua itu replikasi dan penyimpanan data. Data digital mudah direplikasi, disimpan, dan didistribusikan. Ini memungkinkan penggandaan dan penyebaran informasi dengan mudah melalui salinan digital, serta penyimpanan data dalam bentuk yang dapat diakses kembali dengan cepat. Selanjutnya itu manipulasi dan pemrosesan data. Manipulasi dalam data digital dapat dengan mudah dimanipulasi, diproses, dan diubah dengan bantuan komputer. Ini memungkinkan pengelolaan data yang kompleks, termasuk analisis, pengelolaan citra, dan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya yaitu kemudahan komunikasi. Data digital dapat dengan mudah dikirimkan melalui jaringan komunikasi seperti internet. Ini memungkinkan pertukaran informasi secara global dalam waktu nyata. Seterusnya fleksibilitas, ini masih dalam keuntungan teknik digital. Nah, fleksibilitas digitalisasi sendiri memungkinkan data dari berbagai sumber termasuk suara, gambar, teks, dan video untuk diintegrasikan dan diolah bersama-sama. Ini mendukung perkembangan teknologi multimedia dan multimedia interaktif. Selanjutnya itu ketahanan terhadap gangguan. Nah, data digital dapat dibuat tahan terhadap gangguan seperti dengungan atau penyimpangan dengan teknik seperti pemulihan kesalahan dan pengkodean redundan. Nah, redundan sendiri itu adalah kode yang berlebihan. Dalam pemrograman komputer, kode redundan adalah kode sumber atau kode yang dikomplikasi dalam satu program komputer yang tidak diperlukan, seperti menghitung ulang nilai yang sebelumnya telah dihitung dan masih tersedia. Kode yang tidak pernah dieksekusi dikenali sebagai kode yang tidak dapat dijangkau. Kode yang dieksekusi tetapi tidak memiliki efek eksternal, misalnya tidak mengubah keluaran yang dihasilkan oleh satu program, dikenal sebagai kode mati. Itu tadi kode redundan. Lanjut ke bagian keterbatasan teknik digital. Keterbatasan teknik digital sendiri ada beberapa juga, yaitu yang pertama keterbatasan akurasi. Meskipun digital umumnya presisi, ada batasan dalam akurasi sejati yang dapat diberikan oleh representasi bilangan binar. Dalam beberapa aplikasi ilmiah atau matematika yang sangat kritis, akurasi tinggi mungkin sulit dicapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterbatasan resolusi. Data digital memiliki resolusi terbatas. Ini berarti ada batasan dalam kemampuan untuk memproduksi detail halus, terutama dalam representasi gambar dan suara. Dan yang ketiga adalah overhead pengkodean. Digitalisasi data sering memerlukan overhead dalam bentuk pembangkitan kode dan penguraian kode yang dapat mengkonsumsi sumber daya komputasi.
Yang keempat adalah keterbatasan bandwidth. Nah, bandwidth sendiri itu adalah jika dijabarkan secara lengkap, bandwidth adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antar server dan klien. Nah, keterbatasan bandwidth sendiri yaitu transfer data digital memerlukan bandwidth yang cukup tinggi, terutama saat menangani data multimedia yang besar. Hal ini dapat menjadi kendala dalam jaringan yang keterbatasan bandwidth. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam representasi sinyal analog. Beberapa sinyal alam seperti suara dan citra awalnya bersifat analog. Proses digitalisasi bisa menyebabkan informasi hilang karena pembulatan dan keterbatasan resolusi tadi. Yang paling terakhir itu keamanan. Data digital dapat mudah diretas. Dan dengan adanya risiko keamanan seperti peretasan dan malware, perlu perhatikan khusus untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data digital. Nah, makanya sekarang ada namanya password, PIN, dan lain-lain, kunci, semuanya yang bisa diprivasi. Dalam beberapa kasus, teknik digital memberikan keuntungan yang jelas dalam pemrosesan dan komunikasi data sebenarnya. Namun, penting untuk memahami keterbatasan-keterbatasan yang ada dan memilih teknik yang sesuai untuk setiap situasi. Dan mungkin segitu saja untuk penjelasan keuntungan dan keterbatasan teknik digital. Saya Lim Perdana Kusuma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.